Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Rizky Ananda, Nela Zatudiana Dewi, dan Eka Zoni Astuti akan mempresentasikan tentang penyakit pada sistem pencernaan. Gangguan pencernaan adalah berbagai jenis masalah yang terjadi pada sistem pencernaan tubuh, mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sistem pencernaan berfungsi menerima dan mencerna makanan yang kemudian diubah menjadi nutrisi untuk diserap tubuh. Nutrisi yang terserap kemudian akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Selain itu, sistem pencernaan juga bertugas memisahkan dan membuang bagian makanan yang tidak dibutuhkan dan tidak dapat dicerna oleh tubuh. Gangguan pencernaan yang terjadi bisa sangat sulit dan tidak boleh diabaikan. Banyak yang belum mengetahui bahwa gejala yang dirasakan di tubuh merupakan akibat dari gangguan pencernaan tertentu, sehingga seringkali terlambat untuk diketahui dan mengakibatkan perlu memeriksakan diri ke dokter. Dibutuhkan sistem pakar yang dapat membantu masyarakat dalam mengetahui gejala penyebab dan pencegahan gangguan pencernaan pada tubuh. Latar belakang masalahnya yaitu adalah penyakit pencernaan adalah semua penyakit yang terjadi pada saluran pencernaan. Penyakit ini merupakan golongan besar dari penyakit pada organ esofagus, lambung, duodenum bagian pertama, kedua, dan ketiga, jejunum, ileum, konon sigmoid, dan rektum. Penyakit pada saluran pencernaan merupakan penyakit yang berbahaya dan banyak menyebabkan kematian. Berdasarkan data dari WHO, sistem pencernaan pada manusia merupakan salah satu organ vital bagi tubuh, sehingga kesehatan pencernaan sangatlah penting untuk dijaga, mengingat fungsi dari sistem pencernaan sebagai tempat atau alat untuk mencerna setiap makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh manusia. Kesadaran akan kesehatan masyarakat yang masih rendah, kebiasaan hidup dari masyarakat yang selalu ingin hidup praktis, perilaku dan pola pikir yang cenderung mengarah bergaya hidup tidak sehat, pengetahuan masyarakat yang sedikit akan gejala-gejala awal dari suatu penyakit merupakan salah faktor-faktor penyebab penyakit menjadi parah ketika penderita ditangani oleh tenaga paramedis, sehingga perlu adanya suatu sistem untuk mendiagnosa penyakit pada saluran pencernaan beserta saran atau solusi yang diperlukan sesuai medis. Presentasi kasus-kasus penyakit yang berdampak pada gangguan saluran pencernaan mulai mengalami peningkatan. Kecukupan nutrisi tubuh berpengaruh besar terhadap produktivitas dan hal itu sangat berkaitan dengan fungsi kerja saluran pencernaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rizky Ananda. Pembahasan dan metode. Tabel pertama, dilihat dengan seksama. Tabel berikut ini atau diagram di atas didominasi lebih banyak gender wanita yang mengisi dibanding gender laki-laki. 70% berbanding 30%. Di tabel kedua ini kita menanyakan usia kepada setiap pengisi. Dan hasil setelah kurang lebih seminggu formulir online ini kami bagikan, hasil menunjukkan kebanyakan yang mengalami sakit pada sistem pencernaan didominasi oleh usia remaja, yaitu di rentan usia 15 sampai 30 tahun, dan yang lain di usia 6 sampai 15 dan 30 sampai 50. Tabel ketiga, kami menanyakan tentang rasa makanan yang apa yang dapat mengganggu sistem pencernaan. Jawaban rata-rata penjawab makanan dengan rasa pedas, dan diikuti jawaban yang beragam karena kami juga menyediakan kolom jawaban yang bebas untuk diisi. Tabel keempat ini kami menanyakan seberapa sering Anda mengalami masalah pencernaan, dan hasil jawaban pun beragam, tetapi lebih didominasi jawaban jarang diikuti dengan sangat sering. Pada tabel kelima ini, kami menanyakan apakah kalian pernah mengalami kram pada perut. Jawaban pun bervariasi, tetapi didominasi oleh jawaban yang jarang, diikuti tidak pernah, dan ada sedikit yang menjawab pada kolom jawaban ia merasakan kram pada saat menstruasi. Pada tabel keenam ini, kami menanyakan apa yang mereka rasakan pada saat memakan masakan pedas. Jawaban pun beragam, sangat bervariasi, namun didominasi oleh jawaban perut menjadi panas, diikuti oleh mulas dan biasa saja. Dan ada yang menjawab semua pernah dirasakan. Pada tabel ini atau tabel ketujuh ini, kami menanyakan juga sakit perut apa yang pernah Anda derita. Jawaban bervariasi, didominasi jawaban sakit diare, diikuti sembelit dan muntah. Dan ini jawaban lainnya, ada yang menjawab asam lambung, bahkan ada yang pernah merasakan semuanya. Pada tabel ke-8,
Atau pada pertanyaan terakhir, kami menanyakan tentang bagaimana cara Anda menangani sakit perut tersebut. Dan jawaban pun bervariasi. Ada yang menjawab periksa ke dokter, membeli obat, warung, bahkan ada yang menjawab dibiarkan saja. Pada tabel di atas didominasi jawaban periksa ke dokter. Diikuti jawaban yang hanya diminum obat warung dan diikuti pula jawaban yang tergantung sakitnya. Untuk hasil, dari data yang dapat kita ambil, sebagian besar untuk tabel pertama, wanita lebih dominan mengisi data yang kami sebarkan, mendapatkan persentase sebanyak 70% dan selebihnya laki-laki 30%. Tabel kedua, tentang menanyakan usia. Rentan usia mengalami sakit pada sistem pencernaan dan mengisi form yang kami sebarkan adalah di rentan usia remaja, yaitu 15-30 tahun. Tabel ketiga tentang rasa makanan yang dapat menyebabkan sakit pada sistem pencernaan. Hasil menunjukkan bahwa makanan dengan rasa pedaslah yang sering mereka rasakan yang dapat menimbulkan sakit perut. Tabel keempat, kami menanyakan tentang seberapa sering Anda mengalami sakit perut. Hasilnya, jawaban rata-rata mengisi jarang atau tidak sering. Tabel kelima, kami memberi pertanyaan tentang kram pada perut. Hasilnya, jawaban rata-rata mengisi jarang dan juga ada menjawab mengalami kram perut saat menstruasi. Tabel keenam, kami menanyakan tentang rasa apa yang menekan mereka rasakan pada saat memakan masakan dengan rasa pedas. Hasilnya sebagian besar mengisi mulas pada perut. Tabel ketujuh, menanyakan sakit perut, apa yang mereka pernah rasakan. Hasil atau jawaban kebanyakan mengisi diare. Sebenarnya bervariasi, bahkan ada yang pernah merasakan sakit perut hampir semua. Tabel ke-8, kami menanyakan cara mereka menangani sakit saat mereka merasakan sakit perut. Hasilnya, jawaban sangat bervariasi, namun lebih besar persentase jawaban pada periksa ke dokter. Pembahasan pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar yang sering mengalami sakit pada sistem pencernaan adalah pada usia remaja, yaitu 15-20 tahun. Rasa sakit pada sistem pencernaan disebabkan oleh makanan pedas. Penyakit yang dirasakan ketika memakan makanan pedas adalah diare. Bahkan hampir semua merasakan sakit perut. Cara menangani saat sakit perut adalah periksa ke dokter. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan dengan tujuan penelitian mengetahui berapa banyak tentang seberapa sering mengalami penyakit pencernaan. Dari penelitian yang telah dilakukan, yang dihasilkan oleh kuesioner atau angket, untuk gejala penyakit saluran pencernaan sebanyak 5 gejala yang dirasakan. Dan rata-rata yang paling banyak di tabel ketiga, 73,3% menanyakan tentang rasa makanan apa yang dapat mengganggu sistem pencernaan. Jawaban rata-rata menjawab makanan dengan rasa pedas, dan yang paling sedikit dirasakan tabel keempat, 20%. Menanyakan seberapa sering Anda mengalami masalah pencernaan, dan hasil jawaban pun beragam, tetapi lebih didominasi jawaban yang jarang diikuti dengan sangat sering. Gangguan pencernaan yang terjadi bisa sangat sulit dan tidak boleh diabaikan. Banyak yang belum mengetahui bahwa gejala yang dirasakan di tubuh merupakan akibat dari gangguan pencernaan tertentu, sehingga seringkali terlambat untuk diketahui dan mengakibatkan perlu memeriksakan diri ke dokter. Dibutuhkan sistem pakar yang dapat membantu masyarakat dalam mengetahui gejala penyebab dan pencegahan gangguan pencernaan pada tubuh. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.